merasakan sesaknya, merasakan lemes, akhirnya mau tidak mau ketika di situ yang saya lakukan saat itu malam hari itu yang memang isinya menyampaikan pesan-pesan terakhir. Tahun 2020 sudah hampir selesai, sudah sampai di pertengahan Desember ya. Dan saya tidak akan bilang Desember atau tahun ini akan berjalan kok cepat banget gitu ya, tidak. Karena kita tahu sendiri bahwa tahun yang cantik 2020 ini terasa berat akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tidak cuma di Indonesia saja. Dan rasa berat, rasa sakit, rasa susah itu akan semakin terasa bagi mereka yang merasakan langsung bagaimana terkena COVID-19 atau virus corona. Dan saat ini saya sedang bersama seorang survivor dari COVID-19, teman seperjuangan saya, sahabat saya, dan sekarang beliau adalah seorang komisioner KPU Kudus, ada Mas Alan. Siap, selamat sore Mas Bagas. Apa kabar, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat, sudah lama kita nggak ketemu ya. Ketemu ya, udah berapa abad ya kita? Kamu ternyata saya kan sudah semakin tua, sama ya. Ini maksudnya apa ya? Bukan. Badannya ya? Ini before dan after ya? Tapi bukan biobitas ya. Tapi luar biasa, saya terima kasih loh menyempatkan waktu di tengah kesibukan sebagai komisioner yang luar biasa padat. Terakhir kemana? Keluar kota? Kemarin ke Malang baru pulang Dalam rangka? dalam rangka penelitian terkait partisipasi masyarakat di Pilkada tahun 2020 kemarin. Berarti untuk pertemuan udah mulai ya? Gimana? Untuk pertemuan udah mulai? Pertemuan Saya mengumpulkan orang banyak, nggak apa-apa. Tapi tetap selama ada protokol kesehatan dan juga ada batasan orang. Kita ngomongin soal COVID, beliau kemarin memang harus menjalani takdir yang harus dilalui, yaitu kena COVID atau virus corona. Bisa diceritakan dong dari awal? Ya, terima kasih Mas Bagas. Jadi memang COVID itu ada ya. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang mengatakan COVID itu hanya permainan atau COVID itu apa sih COVID? Nyatanya saya nggak kena. Nyatanya saya nggak kena gitu. Itu karena sekali lagi mereka bisa ngomong itu karena belum pernah kena dan belum bergejala. Ya. Ketika saya yakin ketika mereka yang ngomong itu, ketika sudah pernah kena seperti saya yang bergejala sesak nafas sekali, itu pasti pandangannya akan lain. COVID itu ternyata memang ada dan bisa berbahaya ketika kita tidak menerapkan protokol atau ketika kita imunnya memang lemah atau imunnya rendah. Jadi saya sekali lagi saya terkena COVID itu 2 kali saya dinyatakan positif. Itu tidak hanya sekali. 2 kali. 2 kali. Yang pertama saya bergejala, yang kedua saya tidak bergejala. Jadi yang pertama dulu itu sekitar bulan September kalau nggak salah. September kemarin. Jadi habis HUT Kabupaten Kudus ya, HUT Kabupaten Kudus 23. Nah itu ketika saya di tanggal 23 itu kan biasanya memakai pakaian adat Kudus ya, pakai barang. Saya pakai itu berangkat kerja, rasanya lemes saya. Kok rasanya nggak enak itu, kok rasanya itu agak lemes gitu, agak meriang. Tapi belum banget. Setelah itu saya pulang istirahat gitu ya, karena kecapean. Kebetulan kan di rumah itu sedang renovasi renovasi bagian belakang. Karena kita lihat di lantai 2 masih dalam renovasi sebenarnya. Iya, karena dulungan pendek gitu yang nggak tinggi, kurang tinggi, sehingga harus terpaksa saya renovasi. Dan saya mandiri sendiri, saya muter-muter gitu ya. Waktu itu saya muter-muter sambil kerja sehingga kecapean. Saya istirahat sampai malam kok masih belum reda lemesnya, masih lemes rasanya, kok tambah meriang, tambah demam. Hari kedua masih seperti itu, masih meriang, demam, tambah batuk. Saya akhirnya saya berikan obat di apotek ya. Terus hari ketiga saya nekat berobat karena nggak ada
korban Hari ketiga. di hari ketiga. Akhirnya berani berubah karena sebelumnya saya nggak berani karena saya masih parno dengan COVID itu ya. Karena saya sudah menjaga protokol kesehatan. Iya benar banget. Saya selalu kemana pakai masker, cuci tangan. Ini saya sediakan juga di rumah cuci tangan. Mana juga setiap sesuatu saya pasti cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Nah, hari ketiga saya masih demam, masih tahu muncul batuk, saya berobat, obatnya sama seperti yang saya beli di apotek gitu ya, paracetamol, flu dan juga antibiotik gitu ya, kayak amoxicillin gitu. Sehingga saya minum lagi, kok hari keempat juga masih belum reda. Saya sempat berobat lagi 2 kali saya ke dokter itu, dokter saya sebut klinik, saya belum berani ke rumah sakit karena pikiran saya rumah sakit sudah pakaiannya hazmat itu, pakaiannya pakai yang mirip astronot, saya agak parno gitu. Hari kelima saya masih belum reda. Akhirnya bagaimanapun juga ini gimana ini ya, kok masih enggak, sudah saya minumi obatnya sudah habis kok masih tidak mempan gitu. Tambah saya agak sedikit sesak nafas gitu ya. Di hari kelima akhirnya saya beranikan diri untuk WA direktur rumah sakit Aisyah saat itu, Pak Dr. Hilal. Pada ketika saya bilang, saya seperti ini sudah 4 hari, 5 hari ini kok nggak sembuh-sembuh, bagaimana ini pengobatannya? Tapi saya nggak mau ke rumah sakit, gitu ya. Akhirnya beliau Pak Dokter Hilal bilang, ya udah mas kalau itu coba besok hari Senin itu hari Minggu, hari Senin coba ke rumah saya, nanti saya periksa dulu. Ketika data klinisnya sudah baik, bisa berjalan. Ketika butuh laporan akan kita laporan. Oke. Sebelum menunggu hari Senin, Minggu malamnya itu saya sesak nafas sekali banget, sampai susah tidur, posisi demam, tambah batuk, lemes. Jadi memang sampai malam itu nggak bisa tidur sampai jam 1 dini hari. Akhirnya mau tidak mau saya putuskan ke rumah sakit. Rumah sakit di rumah sakit saya di rapid, hasilnya non reaktif, saya plong, non reaktif gitu ya, saya plong. Sudah kalau gitu rawat jalan karena saya posisi lemes, sesak nafas, masih demam dan juga batuk-batuk, tapi nggak sering batuknya. Akhirnya saya putuskan masuk ruang VIP perawatan. Nah sudah daftar itu, ternyata ketika itu di ronsen hasilnya keluar. Setelah keluar di bahasa dokter ada bercak putih di paru-paru. Padahal nggak merokok. Saya nggak merokok padahal, saya juga kaget lupa ada bercak putih di paru-paru ditambah pembengkakan jantung. Kalau pembengkakan jantung, oke lah analisisnya karena orang yang gemuk itu jantungnya rata-rata bengkak. Lah yang bercak putih paru-paru ini saya nggak merokok, terus kok bisa? Justru saya mungkin begadangnya atau karena teman-teman saya yang merokok. Kalau semua seperti itu, kenapa saya sesaknya nggak dulu-dulu? Karena sudah bertahun-tahun dan dari dulu teman-teman saya kan rokok semua. Ya. Akhirnya ini dokter bilang ya COVID memang gejalanya seperti itu. Jadi ini kita duga COVID, mas. Sehingga saya harus masuk ruang isolasi saat itu. Saya sempat drop. Saya bayangan saya sudah sendirian, nggak boleh ditemenin sendirian, posisi sesak nafas, posisi lemes, aduh terus gimana? Ya saya masuk ruang isolasi. Dini hari, paginya saya di swab, 2 hari keluar swabnya positif. Dan ketika dinyatakan positif saya juga drop ya, tambah drop lagi ketika malamnya itu malam pertama di rumah sakit itu ya bagikan malam terakhir. Seakan saya seperti itu malam terakhir karena posisi saya sesak nafas, dibantu oksigen 5 liter, masih sesak, akhirnya dibantu yang 10 liter itu juga masih sesak, nafas nggak bisa panjang kayak gini, tapi nafas kayak tertahan di dada, kayak orang mau tenggelam gitu ya, tertahan di dada, nafas pendek-pendek, nggak bisa gini-gini tapi gini-gini. Nah itu ya sudah nggak bisa berpikir apa-apa, merasakan sesaknya, merasakan lemes. Akhirnya mau tidak mau ketika di situ yang saya lakukan saat itu malam hari itu ya memang isinya menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada istri, kepada minta maaf pada orang tua, minta maaf pada adik, pada teman dan sudah sampai segitunya ya? Iya, karena saya sudah merasakan sesaknya bukan main waktu itu.
dan apa, termasuk mungkin status juga itu, minta maaf jika saya punya salah kepada semua orang. Nah, sampai beberapa hari di rumah sakit saya masih merasakan hal itu. Di rumah saya nggak bisa tidur ya. Termasuk saya di rumah sakit itu saya sempat konsultasi kepada dokter yang apa, yang pernah kena COVID. Jadi saya rajin konsultasi ya, bagaimana penyembuhan dari sisi psikologis dan juga dari sisi yang lain, selain saya menerima pengobatan secara medis dari dokter yang menangani. Saya juga sempat konsultasi ke dokter psikiatri saat itu, karena saya nggak bisa tidur. Hari semalam saya hanya tidur beberapa menit, nggak sampai jam. Selama di rumah sakit itu nggak bisa tidur, setelah mau tidur terbang itu bangun, karena saking sesaknya ya, sesak nafas kan susah untuk itu. Karena mental juga tadi. Iya. Beruntungnya itu ada istri yang menemani di isolasi. Kebetulan memang diperbolehkan saat itu karena syaratnya itu istri juga harus diisolasi dan tidak boleh keluar masuk. Istri juga positif ya berarti? Istri juga diswab dan positif. Nah, saya bayangkan kalau di rumah sakit isolasi sendirian, karena yang di rumah sakit itu pasti rata-rata sudah bergejala, sudah entah itu sesak nafas, entah yang perutnya sakit, pokoknya ketika yang diisolasi mandiri di rumah sakit rata-rata kan sudah bergejala. Saya nggak membayangkan kalau diisolasinya sendirian, mau makan sendiri, mau minum obat sendiri, ke belakang sendiri, mau duduk berdiri dan ngapa-ngapain sendiri dengan posisi tangan diinfus, nggak bisa bayangin. Saya yakin ketika orang itu lemes, nggak akan dimakan itu makanan yang ada yang dikasihkan perawat. Karena harusnya seperti itu, Pak. Loh, kalau lemes mau makan gimana? Kalau nggak ada yang nyuapin. Makanya ketika isolasi sendiri, beruntungnya saya di isolasi itu diperbolehkan ada istri yang menemani. Maksudnya nggak ada perawat yang perawat itu hanya datang ketika sehari itu 3 kali, dan itu memakai pakaian cepat semua karena perawat pun harus melindungi dirinya dari serangan COVID yang itu. Jadi 3 kali itu kalian ngasih obat, makan dan yang lainnya ya. Ketika ada apa-apa, dalam artian ketika ada oksigen mungkin macet apa-apa, itu ketika kita mencet manggil perawat nggak akan datang dengan seenaknya, tapi dipandu dulu, ketika sudah bisa ya lewat pandu via mikrofon itu, jadi tidak bisa datang seenaknya kayak ketika perawatan biasa gitu ya. Jadi sehari hanya 3 kali perawatnya. Nah itu yang saya rasakan, makanya ketika diisolasi itu sendiri saya nggak bisa bayangin. Selama ini kita nggak tahu loh Pak, misalnya kita bayanginnya pasti ada perawat yang siap sedia 24 jam istilahnya. Untuk perawat memang siap sedia 24 jam, tapi kan nggak bisa masuk seenaknya, karena dia untuk masuk harus juga memakai APD lengkap gitu ya. Dia juga jangan sampai bagaimana supaya juga perawat itu tidak tertular gitu ya. Termasuk supaya menjaga sterilisasi di ruangan, sehingga memang benar-benar perawat itu ketika saya selama di rumah sakit 11 hari isolasi hanya sehari 3 kali masuknya, pagi, siang, sore sekaligus memberi makan sama obat dan yang lainnya. Jadi memang seperti itu. Makanya ketika ada isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit dan sendirian, saya nggak bisa bayangin betapa beratnya. Terus waktu itu butuh berapa waktu lama di rumah sakit? Saya di rumah sakit 11 hari. Diperbolehkan pulang kan? Diperbolehkan pulang. Indikasinya apa? Karena data klinis saya, klinis medisnya itu baik semua. Meskipun saat itu masih sesak nafas, saya pulang itu masih sesak nafas. Tetapi karena saturasi oksigen saya baik, ya 95, kalau baiknya 98, terus tapi di atas 90 sudah dikatakan baik lah. Terus gula darah saya nggak punya, terus tekanan darah saya juga normal gitu ya, dan komorbid lainnya saya nggak ada, asma saya nggak punya, saya komorbidnya hanya obesitas ya. Sehingga saya juga bisa kena itu salah satunya karena obesitas. Termasuk komorbid itu ya? Ya, obesitas itu hitungannya kan komorbid, karena yang salah satu yang rentan COVID itu kan selain yang punya komorbid asma,
gula darah, diabetes itu dan sebagainya. Satu juga obesitas itu rentan. Obesitas juga rentan kena COVID. Makanya bagi yang badannya besar-besar, para pembesar hati-hati juga terhadap penyakit ini, lalu kapan protokol kesehatan. Jadi ketika saya dibolehkan pulang itu saya juga sempat kaget itu. Loh, saya hampir belum siap pulang Karena harus melepas oksigen bantuan oksigen itu saya belum siap. Saya belum siap. udah terbiasa enak ini bantuan itu ya. Karena posisi sesak, masih sesak. Saya belum siap itu. Ketika saya pulang saya sempat drop. Terus gimana ini nanti ketika saya harus melepas oksigen, terus gimana ketika Nanti di rumah nanti sesek gitu. ketika sesek atau apa, saya bayangannya sudah luar biasa. Tapi bagaimanapun juga saya juga didorong istri harus bisa untuk pulang. Ayo, kalau enggak itu nanti kapan sembuhnya? Apalagi data klinis medis saya itu data medis sudah baik. Akhirnya saya nekat, oke, kalau sudah pulang saya pulang karena saya yakin dokter pasti sudah punya pertimbangan untuk membolehkan ibu pulang karena tadi data klinisnya baik. Ketika saya di rumah, saya melakukan saran-saran dokter itu baik berjemur dari antara jam 9 sampai jam 10, minum obat dari dokter dan juga minum jam-jam rempah-rempah itu saya lakukan terus mungkin. Dan alhamdulillah di rumah selama isolasi mandiri itu terus membaik dan sembuh akhirnya. Ketika kontrol saya diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ketika itu waktu melakukan protokol kesehatan. Jadi itu yang saya alami hampir 1 bulan lebih saya baru bisa masuk kerja. Jadi seperti itu. Kalau obat-obat yang dikonsumsi kalau boleh tahu apa aja sih? Jadi ketika di rumah sakit saya obatnya banyak itu. Obatnya mulai obat jantung ada, ya, Itu menyesuaikan ya? menyesuaikan penyakit yang diderita pasien. Karena kan sekali lagi ketika sakit itu, ketika kena COVID itu kan macam-macam ya gejalanya. Nggak hanya kalau saya kebetulan nggak tekanan darah nggak tinggi, jadi saya perlu itu lebih ke jantungnya dan paru-paru itu radang paru-paru itu termasuk yang lain supaya virus itu bisa lemah dan sebagainya. Karena kan sekali lagi obat virus untuk membunuh virus itu kan nggak ada. Yang ada itu kan supaya menguatkan imun. Dan untuk menguatkan imun kan penyakit lain itu harus disembuhkan. Mungkin itu yang obat-obat itu yang saya minum, termasuk ada obat yang besar saya lupa namanya apa itu yang untuk ketika saya searching itu untuk untuk malaria atau HIV itu ya, itu juga sempat saya dikasih itu beberapa hari obat besar sekali obatnya. Nah itu saya sempat minum itu juga. Jadi pengobatan dari dokter saya ikuti semuanya saya ikuti dengan baik, termasuk saya juga obat herbal seperti jamu-jamuan tadi jahe, serai campuran itu, terus juga ada tusuk gigi yang dari mulanya kuah itu serat adidayat itu juga kan saya searching itu kan untuk radang paru-paru juga. Sekali lagi itu bukan untuk menyembuhkan ya, untuk memperkuat imun. Kalau yang kusnulidi kan ketika saya yang kayak jahe gitu kan. Iya, itu lebih untuk menghangatkan ya dan meluluhkan lendir yang ada di paru-paru. Selain memperkuat imun kayak jahe dan semacamnya rempah-rempah itu juga kan ada membersihkan tadi ya? Karena kan COVID itu kan ujung-ujungnya kan pneumonia, pernafasan yang diserang sehingga susah bernafas. Susah bernafasnya kan salah satunya virus itu ketika menyerang akhirnya lendirnya di sini banyak. Jadi kalau lendir di sini banyak susah bernafas. Jadi kadang yang usia lanjut itu makanya akan nggak kuat itu karena mungkin di sini sudah terlalu banyak lendir, sementara kekuatannya untuk bernafas kan berbeda dengan orang-orang yang muda gitu, sehingga mereka lebih rentan. Makanya lebih rentan dan banyak juga yang meninggal di usia senja ketika COVID karena mungkin tidak kuat ketika bernafas tadi. Nah itu yang saya rasakan seperti itu sehingga saya minum itu sampai sekarang saya masih sampai sekarang untuk obat herbalnya maksudnya ya masih, tapi untuk obat-obat yang medisnya sudah ketika saya sudah sembuh saya nggak minum itu ya.
Pak, COVID kan kayak aib Pak, kalau kita dalam tanda kutip gitu ya. Semua orang melihatnya, misalnya ada tetangganya kena kan, satu takut, khawatir kena ketularan gitu ya. Jadi mereka seperti menjauhi orang-orang yang kena itu. Jadi image-nya tuh akan jelek gitu ya di mata masyarakat. Itu gimana? Sorry, waktu dengar dirimu kena COVID aja kan, maksudnya bukan saya takut ya, tapi saya kayak lebih menjaga takutnya tersinggung gitu loh. Yang kena kalau saya ngomongin soal COVID tadi itu gimana? Ya, rata-rata memang saat ini itu kan pasien COVID itu kan dirahasiakan gitu ya. Dirahasiakan, masuk nama-nama pasiennya juga itu kan rata-rata dirahasiakan. Tapi ketika saya kena COVID, nah ini bedanya. Ketika saya kena COVID jadi yang positif itu sudah langsung jadi trending topik di media. Di hampir semua media ketika saya searching itu di hari itu ada lebih dari 20 media itu memberitakan. Apalagi dekat mau pemilihan kemarin. Iya nggak sih? Ada nggak sih waktu itu? Waktu apa? Ada pemilihan kemarin. Pemilihan pilkada kemarin. Oh enggak, kita putuskan enggak pilkada ya. Yang jelas waktu saya positif itu saya langsung jadi trending topik saja, meskipun tidak disebutkan nama di dalam berita itu, tapi menyebutkan hanya satu komisioner KPU Kudus terkena positif COVID gitu ya. Tapi orang rata-rata sudah langsung menunjuknya ke saya karena saat itu saya posisi sudah di rumah sakit kan gitu, dan saya nggak kelihatan di kantor sendiri kan. Sudah tahu lah ya. Rata-rata tahu, apalagi wartawan rata-rata temen ya. Nah, saya dulu backgroundnya juga dari wartawan, sehingga ketika saya sembuh ditanya sama teman saya kantor yang ditanya para wartawan itu, saya mau merasa gimana Pak? Wong teman-teman wartawan itu ketika telepon itu nggak tanya apakah benar ini ada yang kena COVID, enggak, tapi tanyanya besok kantor KPU bener tutup. Akhirnya yang mau tidak mau dijawab padanya, dan itu nggak masalah, jadi itu baik menurut saya. Dan alhamdulillah saya sembuh, saya bisa memberikan paling tidak bisa memberi inspirasi bagi teman-teman bahwa COVID itu memang benar ada, jangan kita sepelekan lah. Oke, kita tidak boleh panik, saya sepakat jangan panik, tetapi juga jangan menyepelekan. Tapi itu tadi kan nggak gampang Pak untuk memblow up itu kan, karena saya pernah ngobrol juga sama salah seorang survivor juga. Dia itu juru parkir ya di sebuah puskesmas, dia kena mungkin tracing terus di swab dia positif ya. Di rumah dia punya usaha warung, dia cerita tuh warungnya tuh sampai 2 bulanan tuh sepi karena nggak ada yang mau beli ke sana kan. Ini kayaknya jadi satu image yang itu tadi tidak baik gitu kan, jadi mereka agak malu istilahnya gitu ya. Iya, kalau masih banyak memang yang seperti itu ya. Jadi ya itu yang mungkin juga buat masyarakat lah. Ini kan banyak yang istilah Joko Tonggo gitu ya. Ada yang program Joko Tonggo itu kalau bisa untuk menghidupkan. Jadi ketika ada yang kena, kalau bisa jangan dijauhi, tapi juga waspada dan hati-hati supaya warga tetangga tidak sampai ketularan. Jadi memang bagi yang diketahui positif juga harus tahu diri, dalam artian jangan sampailah menularkan ke orang lain. Caranya seperti apa ya tadi ya, isolasi mandiri, kemudian dekatkan, terus juga bagi tetangga jangan justru dijauhi, tetapi itu juga perlu didukung karena kesembuhan itu juga akan cepat dengan tetangga yang membantu. Banyak yang care gitu ya. Karena mungkin kalau isolasi mandiri kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya alhamdulillah kebetulan dulu meskipun kadang ada saya minta masa orang gitu, kadang juga nge-grab gitu ya. Nah itu kalau yang lain yang mungkin nggak bisa via grab atau via apa, itu bagaimana makanya sehari-hari kalau nggak dibantu tetangga dan saudara gitu. Jadi tetap dekatlah kepada tetangga yang kena itu, jangan sampai dijauhi karena justru butuh disupport gitu. Tapi respon dari tetangga gimana melihat gitu? Ya, tahu apa? Ya itu yang namanya masyarakat ya, ada yang care, tapi juga ada yang ketakutan juga ada. Sampai sekarang ada sih? Sekarang alhamdulillah sudah enggak, karena mereka tahu saya sembuh, dan saya ketika sembuh karena orang-orang tahu ketika saya positif saya sembuh, saya juga
share juga, saya semburu dan Oh, saya gitu. juga justru ketika diwawancara seperti ini saya langsung nomor satu setuju. Saya langsung bikin tulisan 2 sharing. Itu juga saya berbagi pengalaman. Saya juga sempat podcast juga di salah satu media juga, sehingga itu bagian dari upaya saya supaya masyarakat juga memahami bahwa COVID itu benar ada, jangan disepelekan tapi juga jangan panik. 10 bulan Pak kita sudah melalui ini dan masyarakat udah capek, udah lelah, dan mereka kadang sekarang ya kita ya gimana ya, nggak bisa nyalakan juga karena berbagai macam alasan mereka gitu ya untuk tidak mematuhi protokol kesehatan tadi. Tapi bagaimana melihat ini, karena mereka udah aku aja nggak apa-apa udah 10 bulan itu tadi di awal tadi ya. Gimana? Iya, ini kan saat ini sudah fase di mana masyarakat jenuh dengan kondisi yang seperti ini. Maksud saya sendiri jenuh. Sekali lagi saya kena COVID 2 kali, tidak hanya sekali saya. Jadi kalau ada yang bilang sudah kena COVID kebal semana-mana, wah itu sombong. Saya sudah kena 2 kali, bayangin. Dan ini pun nggak ada yang bilang kalau udah kena nggak bakal kena lagi, nggak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Dokter Nggak, mana nggak dokternya ada. yang bilang gitu? Nggak berani. Saya buktinya saya kena COVID 2 kali kemarin itu. Dan yang kedua saya alhamdulillah tidak bergejala. Makanya tetap meskipun sudah kena COVID tetaplah jaga protokol kesehatan. Jadi tetap harus waspada, harus hati-hati, harus selalu pakai masker, harus kemana-mana, paling tidak jangan jaga jarak, jangan sampai bersentuhan. Ketika sentuhan cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer itu penting ya, karena sekali lagi tidak ada yang menjamin meskipun sudah kena tidak kena juga ya, tetap bisa kena. Dan saya sebagai saksinya Masih bisa bercerita sampai hari bisa ini. bercerita, alhamdulillah. Makanya ini sebuah keajaiban menurut saya. Dan bayangin ketika saya bergejala seperti itu, saya bayangin saat itu sudah sesana kayak gitu. Saya kalau diambil malam itu bagaimana? Saya bayangin anak-anak saya masih kecil-kecil. Nah, dari situ saya juga muncul semangat untuk terus hidup dan alhamdulillah bisa sembuh. Itu tadi ya, kalau saya kenal beliau ini kan, kita ketemu terakhir kan itu juga benar-benar beliau ini jaga protokol kesehatannya luar biasa. Dia nggak mau salaman ya, dia kayak gini tasnya gitu kan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Tapi kalau ada yang orang bantah itu aja udah protokol masih kena gimana? Iya, makanya kita sudah jaga protokol. Sekarang kita balik, kita jaga protokol aja. Nah, apalagi tidak jaga protokol kan gitu. Sekarang kita balik aja. Dulu saya juga sempat protes kan kayak gitu di rumah sakit. Saya sudah berusaha ini kok masih kena, padahal banyak orang lain yang tidak pakai masker dan sebagainya, fine saja gitu ya. Tapi apa boleh buat, itu yang namanya takdir. Kita nggak tahu. Kita men-tracking saya keturunan dari mana, saya tracking nggak bisa, susah. Sekarang siapa yang terkena, siapa yang tidak itu kita nggak tahu ya, virusnya nggak kelihatan. Makanya yang penting itu ada saat ini jaga kesehatan, jaga imun supaya tidak turun imunnya dan supaya kita tetap dalam kondisi fit. Ketika kita merasakan drop atau ada merasa tubuh nggak enak, secepatnya minum obat, vitamin dan yang lainnya supaya untuk menjaga tetap fit. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya kena itu salah satunya karena kecapean saat itu, benar-benar capek, Imunitasnya turun. imunnya saat itu mungkin turun ya karena saya belum sampai, sehingga saya ketika ketularan saya pun drop. Nah itu jangan sampai kita saat ini apalagi di musim hujan ini ya, jangan sampai kita kecapean atau kelelahan gitu. Usahakan kalau capek atau lelah istirahat gitu ya. Ketika merasakan tubuh nggak enak, cepat minum obat atau vitamin gitu ya, supaya kembali sehat. Itu penting saat ini yang harus kita tingkatkan itu, karena kita berusaha menjaga supaya tidak tertular. Sekarang agak susah karena kita nggak tahu siapa tahu Mas Bagas ini ternyata sekarang positif, kita kan nggak tahu. Saya sudah swab ya, semoga saja ini udah negatif. Saya swab berkali-kali ya. Saya swab sudah berkali-kali, tapi juga ya itu tadi karena kita sekarang OTG juga banyak ya. Nah itu OTG kan banyak, makanya kita nggak tahu. Tetap harus jaga kesehatan, jaga imun supaya tidak turun.
Vaksin, mau ada vaksin nih gimana nih? Vaksin menurut saya nggak apa-apa. Ini kan sebagai upaya. Semua upaya untuk membuat COVID itu lemah atau menghilangkan COVID itu menurut saya baik, termasuk vaksin. Kalau ada yang orang jangan vaksin ini, ya yang namanya vaksin ini kan pasti sudah diuji dengan banyak ahli gitu ya, dengan banyak pakar, sehingga kita percaya saja lah, karena mereka yang lebih tahu. Kalau kita merasa kita lebih tahu dan mengatakan vaksin itu nggak usah gini, kita itu siapa, bukan ahli, bukan pakar juga gitu. Kita percaya saja. Kalau saya sih sama ketika saya terkena COVID dan bergejala di rumah sakit, saya mengikuti saja pengobatan yang dilakukan dokter. Dia tidak membantah ini obat apa dok, ini kok dikasih obat yang kayak HIV, ini kok malaria. Saya kan nggak malaria, saya nggak HIV. Kalau kita protes seperti itu juga repot. Saya nggak pakar di bidang itu soalnya. Saya mengikuti saja. Kita diajarkan untuk itu. Kalau kita tidak menguasai satu hal dan ada orang yang lebih ahli dalam itu, ya percaya dengan ahlinya. Betul. Gitu ya. Jadi silahkan vaksin, tidak apa-apa. Justru mungkin itu sebagai upaya supaya bisa menekan angka COVID di Indonesia, terutama di Pesannya untuk masyarakat apa? Sekali lagi, kalau menurut saya kita sudah susah untuk menghindari COVID. Ya, kita sudah saat ini berdampingan dengan COVID. Selalu jaga imunitas tubuh, jaga kesehatan, jangan sampai kecapean. Selalu sedia minum itu vitamin. Ya, kalau syukur-syukur dengan itu tadi herbal gitu ya. Ini campuran jahe dan gula Jawa. Kadang ada juga saya campuri serai, logo dan yang lainnya. Kalau pengen lebih enak lagi atau lebih terasa di tenggorokan itu dikasih sambiloto, pahit. Sambiloto itu juga baik, karena saya juga dikasih saran beberapa dokter itu suruh minum sambiloto, dan saya minum dulu itu pagi sore, termasuk usul tadi. Itu alhamdulillah itu bisa melegakan pernafasan saya sampai obat-obatan medis dari dokter tadi. Ini satu pertanyaan, saya nggak tahu mau menjawabkah atau tidak. Ini jadi pertanyaan saya dan juga mungkin ada banyak orang di luar sana. Sebagai salah seorang komisioner KPU, kenapa pilkada tetap dijalankan? Ya, pilkada tetap dijalankan karena ini sudah yang satu, KPU itu kan sebagai pelaksana regulasi ya. Jadi ketika regulasi itu ditetapkan, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Kalau ketika ditanya kenapa pilkada itu terlaksana, tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID, itu pasti banyak alasan. Dan kalau dari kita kayak kabupaten, kebetulan tadi itu nggak pilkada ya, di Jawa Tengah itu hanya 21 kabupaten kota yang pilkada. Ketika kita sebagai KPU kabupaten kota, kita hanya mengikuti apa yang diinstruksikan sesuai dengan undang-undang terkait pilkada. Ketika itu sudah ditetapkan, kita harus bagaimana juga harus melaksanakan, karena itu regulasi aturan. Kalau tidak, justru kita akan nanti berdampak, baik itu dampak hukum dan dampak yang lainnya. Sehingga itu harus dilaksanakan. Saya sebagai kabupaten kota, ketika ada tetap akan melaksanakan itu. Adapun alasan mengapa, nah itu kan banyak, dan itu wilayahnya kan di wilayah atas, baik KPU pusat, baik pemerintah, Komisi 2 dan sebagainya ya. Alasan-alasannya banyak. Nah, salah satunya mungkin supaya untuk menghindari kekosongan jabatan. Justru di tengah pandemi COVID ini kan butuh juga seorang pemimpin yang harus standby. Ketika jabatan kosong juga kan repot nanti. Nah, dan yang lainnya ini dan alhamdulillah pilkada kemarin di 21 kabupaten kota, karena saya meskipun tidak pilkada kan kita tetap mengikuti. Gimana? Itu juga berjalan dengan baik. Tidak ada kluster pilkada, nggak ada kluster pilkada COVID maksudnya. Dan pemilu di TPS juga benar-benar diterapkan protokol sudah jelasnya dari awal sampai akhir kayak gimana ya? Itu sudah benar-benar diterapkan protokol kesehatan, di mana dikasih sarung tangan saat nyoblos, pakai masker, macam-macam. Petugasnya juga
harus pakai APD dan sebagainya. Nah, ini yang sudah diterapkan sama pilkada kemarin. Dan alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada kerumunan juga karena jamnya kedatangan juga diatur. Jam kedatangan pemilih itu juga diatur sehingga tidak sampai berkerumun. Baik, kemarin luar biasa, makanya sampai banyak organisasi-organisasi dan yang lain itu mengakui bahwa keberhasilan pilkada ini itu luar biasa karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID. Terima kasih sudah menjawab itu pertanyaan saya dari kemarin. Siap. Meskipun alasannya ya tetap di pusat lah kita Ya, kita sebagai tetap cuma melaksanakan saja sesuai undang-undang. Terima kasih sudah berbagi. Semoga ya kita tahu masyarakat sudah capek, kita tahu masyarakat sudah lelah, sudah jenuh. Tapi itu tadi gak ada salahnya untuk tetap menjaga diri ya, karena ini kan virus ini nggak kelihatan. Kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang mungkin akan menulari kita ya kan Pak ya. Jadi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga harus dilaksanakan, pakai masker, jaga jarak ya. Terima kasih. Oke. Semoga selalu sehat, sukses. Amin, amin, amin. Tidak kena lagi. Amin, amin. Semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Semua bisa kembali beraktivitas dengan normal lagi. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Sekian dari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.